dosa di Taman Eden itu yang dijaga oleh Tuhan. Saudara, hierarki ini tidak boleh diganti. Bagian ini saya selesaikan sampai di sini. Kita melihat hal yang berikut. Mengapa suami? Lagi sekali kalau saya akan bicara banyak tentang suami malam ini, tidak berarti suami lebih hebat dari istri. Tidak lagi sekali. Ini bicara masalah fungsi dan otoritas. Dan ini sungguh luar biasa. Maleakhi 4. Saudara, September 84. Saya nggak akan lupa peristiwa hari itu. Saya dapat pewahyuan yang sangat hebat. Di antara semua pewahyuan Roh Kudus yang saya terima untuk mengerti firman Tuhan selama 31 tahun saya jadi hamba Tuhan, maka pewahyuan September 84 itu yang tetap terdahsyat. Saya masih menunggu yang lain lagi. Sampai saya menangis, saya meraung, saya meratap di hadapan Tuhan. Dan sejak hari itu sampai hari ini saya ada di jalur pelayanan ini. Saudara, tiba-tiba Roh Kudus membawa saya untuk melihat firman yang terakhir perjanjian lama dan firman yang pertama perjanjian baru. Saya heran. Ada apa Tuhan suruh saya menyelidiki firman yang terakhir dan firman yang pertama? Ada apa? Lalu saya cari firman yang terakhir dulu. Mengagetkan saudara, firman yang terakhir perjanjian lama berisi ultimatum, berisi ancaman dari pencipta alam semesta. Kalau gereja gagal pada akhir zaman, bukan gagal membangun gedung gereja, bukan gagal membuat liturgi ibadah, bukan gagal membeli alat musik, tetapi apabila gereja gagal pada satu jenis pelayanan, ini yang membuat mata saya terbelalak. Maka ultimatumnya tidak main-main. Yesus akan tetap datang, tetapi bukan untuk memberkati bumi. Baca ayat itu, untuk mengapakan bumi? Untuk memukulnya sampai musnah. Itu mengagetkan. Supaya jangan aku datang untuk memukul bumi sehingga musnah. Nah, dalam hidup saya sangat memperhatikan risiko, sanksi, dan ancaman. Sebab kalau dalam hidup ini kita suka memperhatikan risiko, ancaman, dan hukuman atau sanksinya, hidup ini akan aman. Karena dalam semua tindakan kita akan berhati-hati supaya sanksi jangan kena kepada kita. Dan itulah orang bijak. Nah, sebagai hamba Tuhan, saya cukup terpukul. Mengapa Tuhan marah sebesar ini? Hanya gara-gara gereja tidak bisa menyelesaikan tugas akhirnya. Dan menurut saya, tugas akhir dan tugas akhir gereja ini sangat sederhana. Menurut saya pada waktu itu. Tapi setelah pewahyuan ini dibukakan, saya kagum. Dengarkan gereja. Inilah otoritas keluarga. Apa sih yang diminta oleh Tuhan sebagai pelayanan gereja yang terakhir? Maka itu rekan-rekan pendeta, rekan-rekan hamba Tuhan, seandainya sampai siang tadi saudara masih bertanya-tanya tentang beberapa tekanan firman yang saya sampaikan,
khususnya tentang gereja, tentang gedung, tentang liturgi, tentang baptisan, tentang apa saja. Mudah-mudahan ini harapan saya. Dengan berita malam ini, pertanyaan saudara terjawab. Mengapa saya lebih mengutamakan pelayanan keluarga daripada organisasi? Karena ayat ini menakutkan sekali. Saya ulangi lagi. Apabila gereja gagal dalam pelayanan terakhirnya di dunia, Yesus akan tetap datang, tetapi bukan untuk memberkati, tapi untuk memukul bumi sehingga musnah. Tolong para pendeta, para pemimpin umat, perhatikan ancaman ini, tidak main-main. Lalu titik, Maleakhi selesai berbicara dan perjanjian lama diakhiri. Dalam sejarah, kalau saudara buka halaman berikut setelah pasal 4, ada satu lembar kosong. Itu sejarah Yahudi mencatat 400 tahun jarak itu. 400 tahun kemudian, yang maha besar, Tuhan semesta alam, baru berbicara kembali kepada manusia. Nah, coba perhatikan. Kalau sampai 400 tahun dia diam, maka saudara dan saya harus menarik sebuah kesimpulan. Maka firman terakhir yang dia ucapkan itu penting. Betul tidak? Karena untuk mengakhiri sesuatu itu pasti pesan-pesan penting. Apalagi Tuhan tahu dia akan diam 400 tahun. Sekarang kita cari apa pelayanan terakhir gereja yang sangat dinantikan oleh Tuhan. Lihat ayat 5 dulu. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Yahweh yang besar dan dahsyat itu. Itu hari yang besar dan dahsyat. Wahyu 6, Wahyu 11, Wahyu 13 menuliskan seperti apa keadaan dunia waktu Yesus datang. Betul? Itu hari yang menakutkan bagi orang berdosa. Sampai para raja, para pemimpin, para pejabat, sampai para budak dalam Wahyu 6 berseru, "Hai gunung, runtuhlah menimpa kami. Kami tidak tahan menghadapi dia." Bayangkan hari itu. Nah, menjelang, ada kata itu, menjelang hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, dia mengutus Elia lagi. Ayat 6 menunjukkan apa pelayanannya. Sederhana buat saya. Dikatakan begini, maka inilah pelayanan gereja yang terakhir di bumi. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak, hati ayah-ayah berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Supaya, nah ini supaya. Kalau gereja gagal membuat hati bapak-bapak balik kepada anak-anak, saya tinggalkan perjanjian lama. Lalu saya mulai mencari perjanjian baru. Dari dulu saya berpikir permulaan perjanjian baru ya Matius, ternyata bukan. Kalau diurut secara kronologis, maka perjanjian baru itu dimulai dengan Injil Lukas, bukan Matius. Ini kronologis. Sebab firman yang pertama untuk menandai perjanjian baru dimulai, Tuhan datang lewat Gabriel kepada Imam Zakaria, bapaknya Yohanes Pembaptis. Betul saudara masih ingat? Itu yang pertama kali. Jadi papa kita tidak bicara kepada manusia selama 400 tahun. Dan perkataan terakhirnya adalah
buatlah gereja hati ayah-ayah balik kepada anak-anaknya. Diam.